Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang ketiga. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pengantar pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Kali ini pada bagian yang ketiga akan menyajikan model matematika dari pertidaksamaan linier satu variabel. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada model matematika di pertidaksamaan linier satu variabel, nanti kita akan sajikan review berkenaan dengan pengertian pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian bagaimana kita memodelkan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dengan cara nanti mengidentifikasi dari frase ke dalam simbol-simbol pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian juga kita akan terapkan pada beberapa permasalahan ya, sehingga nanti pemahaman kalian berkenaan dengan bagaimana memodelkan permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel dalam model matematika, sehingga bisa dengan mudah nanti kita dapatkan selesaiannya pada tahap berikutnya ya. Oke. Pertidaksamaan linier satu variabel atau sering disingkat PTLSV yang sudah kita sajikan sebelumnya merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat satu atau berpangkat satu ya. Oke. Selanjutnya, untuk bisa memodelkan dari permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel, maka kita perlu mengenal simbol pertidaksamaan itu sendiri ya. Kalau disajikan nanti dalam permasalahan berupa frase yang menjadi kata kunci untuk bisa disimbolkan dalam simbol pertidaksamaan, maka perhatikan kalau ditemui frase itu adalah kurang dari, maka ini nanti simbolnya ya, ini simbolnya, ini simbol untuk kurang dari atau simbol pertidaksamaan untuk kurang dari ya. Berikutnya lebih dari ya, ini simbolnya lebih dari, ini kalian jelas sudah familiar ya. Nah, ini yang mungkin berikut ini yang punya beberapa padanan yang sebenarnya tidak perlu dihafal ya, tapi coba kita ambil makna dari frase itu sendiri. Yang pertama adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti coba kalau ada pernyataan kurang dari atau sama dengan, ya kurang dari atau sama dengan, maka yang didapatkan nilai yang terkecil atau terbesar. Nah, tentu karena kurang dari atau sama dengan, maka nilai yang terbesar nanti yang kita dapat ya. Ini punya padanan dengan tidak lebih dari ya. Kalau tidak lebih ya berarti nilai tertinggi yang diketahui. Sama saja nanti paling banyak ya atau nilai maksimumnya. Ya, coba dirasakan nilai frase ini. Kurang dari atau sama dengan, kurang dari berarti nilai terbesar yang didapat ya. Ini juga tidak lebih dari berarti nilai terbesar yang diketahui. Paling banyak nilai terbesar, maksimum paling besar. Nah, disimbolkan dengan tanda kurang dari, ada tanda sama dengan di bawahnya. Nah, sekali lagi, kurang dari atau sama dengan, nah, berarti nilai terbesar kan? Tidak lebih dari, nah, berarti nilai terbesar yang diketahui nanti. Paling banyak jelas yang terbesar, maksimum juga terbesar. Ini tandanya kurang dari sama dengan. Berikutnya, lebih dari atau sama dengan.
lebih dari atau sama dengan, berarti yang paling kecil nanti yang diketahui. Atau tidak kurang dari. Nah, tidak kurang dari berarti paling kecil yang diketahui ya, batas bawahnya. Atau paling sedikit atau nilai minimum. Jadi ini punya padanan yang sama. Jadi coba perhatikan nilai dari frase ini ya. Sekali lagi, lebih dari atau sama dengan. Berarti nilai yang paling kecil, yang lainnya lebih dari. Tidak kurang dari. Nah, berarti yang paling kecil. Kemudian paling sedikit jelas yang paling kecil atau minimum paling kecil. Simbolnya lebih dari atau sama dengan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang coba kita gunakan untuk memodelkan permasalahan-permasalahan berikut dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kita hanya diminta untuk memodelkannya. Oke, nomor 1, sebuah bis dapat mengangkut tidak lebih dari 60 penumpang ya. Nah, berarti yang dibicarakan di sini yang berubah-ubah adalah penumpang ya. Nah, misalkan jumlah penumpang itu kita misalkan dengan variabel X. Kemudian kata kuncinya tidak lebih. Tidak lebih itu berarti yang didapat nilai paling kecil atau paling besar. Nah, tidak lebih berarti paling besar. Nah, paling besar 60. Karena paling besar berarti X-nya kurang dari sama dengan 60. Nah, coba logikanya dirasakan nilainya ya. Tidak lebih dari 60 berarti 60 ini nilai paling besar, yang lainnya di bawah 60. Nah, itu kata kuncinya, berarti X di bawah atau kurang dari sama dengan 60. Karena ada tidak lebih dari, ya, berarti 60 ini ikut. Oke, lanjut ke nomor 2. Jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari 100 meter. Nah, berarti nanti yang berubah-ubah apanya? Nah, jarak Bondi ya. Jaraknya ini misalkan kita simbolkan dengan variabel D. Kemudian frase yang berhubungan dengan pertidaksamaan adalah lebih dari. Nah, kalau lebih dari ya sudah langsung ya. Jadi D lebih dari 100. Nah, very easy kali ini ya. Ke nomor 3. Penghasilan Ibu Monika tidak kurang dari 2 juta setiap bulannya. Yang berubah-ubah berarti ya penghasilan Ibu Monika. Misalkan kita simbolkan dengan variabel P. Kemudian frase kunci dari pertidaksamaan adalah tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti yang kita dapatkan adalah nilai paling kecil ya. Jadi karena penghasilan Ibu Monika tidak kurang dari 2 juta, penghasilan Ibu Monika kita simbolkan dengan P. Tidak kurang berarti paling kecil 2 juta, berarti kalau kita sajikan P lebih besar sama dengan 2 juta ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Kecepatan Udin berkendara tidak lebih dari 50 km per jam. Ini yang berubah-ubah berarti kecepatan Udin berkendara ya. Ini variabelnya misalkan variabel V. Tidak lebih. Kalau tidak lebih itu berarti nilai 50 itu yang paling kecil atau yang paling besar. Ya, kalau tidak lebih ya berarti 50 paling besar. Nah, berarti di bawah 50 kecepatan Udin. Nah, gitu ya. Berarti V kurang dari sama dengan 50. Oke. Nomor 5. 2 kali suatu bilangan ditambah 5 hasilnya lebih dari minus 8. Ya. Berarti yang berubah-ubah bilangan ya. Misalkan kita simbolkan dengan Y. Kemudian frase kuncinya adalah lebih dari. Lebih dari berarti sudah langsung ya, lebih dari. 2 kali suatu bilangan berarti 2 kali Y ditambah 5. 2 kali Y ditambah 5 lebih dari minus 8. Nah, sorry ini ada keliru ya. Berarti ini adalah minus 8, bukan 8 ya, minus 8. Jadi sekali lagi 2 kali suatu bilangan 2Y ditambah 5 lebih dari
minus 8. Ya, ini koreksiannya. Lanjut berikutnya. Nomor 6. Suatu bilangan dibagi 7 hasilnya kurang dari negatif 3. Berarti yang berubah-ubah bilangan ya. Misalkan Y dibagi 7, berarti Y dibagi 7. Kata kunci pertidaksamaan adalah kurang dari. Ya, berarti Y dibagi 7 kurang dari minus 3. Oke, very easy. Nomor 7, nilai ulangan harian ketiga Nadia agar nilai rata-rata ulangannya harus 90 atau lebih, sementara nilai ulangan sebelumnya 87 dan 96. Ya. Berarti yang nanti berubah-ubah di sini adalah nilai ulangan harian ketiga dari Nadia. Misalkan nilainya adalah X ya. Kemudian kunci dari pertidaksamaannya adalah harus 90 atau lebih. Nah, harus 90 atau lebih. Berarti paling kecil berapa? Nah, tentu paling kecil adalah 90. Berarti nilai X itu paling kecil 90. Berarti X lebih dari sama dengan ya. Oh, sorry. Karena yang bintang adalah rata-rata. Berarti nanti X karena ulangan yang ketiga. Berarti X ditambah 87 ditambah 96 karena rata-rata dibagi 3. Ya, berarti 87 ditambah 96 ditambah X dibagi 3 itu rata-ratanya harus 90 atau lebih. Berarti lebih besar sama dengan 90 ya. Very easy ya. Nomor 8, luas segitiga berikut kurang dari 20 meter persegi. Nah, ini yang berubah-ubah luas segitiganya. Misalkan disimbolkan dengan L, kemudian kata kunci pertidaksamaannya adalah kurang dari. Ya, berarti L kurang dari 20. Luasnya adalah ya luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 8, tingginya X. Nah, ini model matematikanya. Setengah kali 8 dikali X kurang dari 20 ya. Oke, nomor 9. Keliling bangun berikut tidak lebih dari 51 meter. Nah, yang berubah-ubah berarti ya keliling bangun ya. Ini variabelnya misalkan K. Kata kunci dari pertidaksamaannya frasenya tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti 51 itu nilai terkecil atau nilai terbesar? Ya, tentu 51 nilai terbesar. Tidak lebih berarti 51 nilai terbesar. Berarti yang lain di bawah 51, tapi 51 ikut ya. Berarti K kurang dari sama dengan 51 ya. Bisa dipahami ya? Nah, semakin lancar mudah-mudahan ya. Kemudian nomor 10, ini kalau diuraikan ditambah berarti nanti 10 kelilingnya ditambah 8, tambah 8, tambah 10, tambah X kurang dari sama dengan 51 ya. Ya, berikutnya luas jajar genjang pada gambar tidak kurang dari 40 satuan luas ya. Nah, luas jajar genjang ini yang berubah-ubah. Kita misalkan L, frasa kuncinya adalah tidak kurang ya, tidak kurang dari. Nah, kira-kira 40 ini nilai terbesar atau nilai terkecil? Karena tidak kurang ya berarti 40 ini menjadi nilai terkecil ya. Tidak kurang berarti harus lebih dari 40. Berarti L-nya harus lebih dari sama dengan 40. Luas dari jajar genjang ya alas kali tinggi ya. 5 dikali Y plus 7. Lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan 40 ya. Oke, nomor 12. Volume balok pada gambar tidak kurang dari 50 meter persegi. Nah, sorry ya, ini bukan 50 meter persegi. Yang benar adalah karena volume berarti nanti 50 meter kubik ya. Oke, sekarang kembali ke pernyataan yang diberikan ya. Yang berubah-ubah berarti apa ini? Ya, volume balok ya. Kita misalkan V. Kata kunci frase pertidaksamaannya tidak kurang dari ya, tidak kurang dari. Berarti 50 itu nilai terbesar atau nilai terkecil? Ya, karena tidak kurang ya berarti 50 menjadi nilai terkecil. Berarti volumenya paling kecil 50. Berarti V lebih besar sama dengan 50 ya. Tentu kalau berupa balok ya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya X plus 2, lebih besar sama dengan 50.
Ini adalah model matematikanya. Oke, terakhir, suatu persegi panjang diketahui lebarnya 2x-3 dan panjangnya 8 cm. Luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Oke, berarti di sini yang bisa berubah-ubah adalah luasnya ya. Misalkan simbolnya L, frase kunci dari ketidaksamaannya adalah tidak lebih dari 40. Nah, sekarang kira-kira 40 itu nilai paling kecil atau paling besar? Tidak lebih. Ya, berarti 40 nilai paling besar. Kalau paling besar ya berarti semuanya kurang dari 40 dan 40 ikutnya. Berarti L kurang dari sama dengan 40. Luas sama dengan panjang kali lebar, berarti 8 kali 2x minus 3. Kurang dari sama dengan 40. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu nanti pada video lanjutannya. Mudah-mudahan di pemodelan ini betul-betul bisa dipahami dengan baik, khususnya simbol berkenaan dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan berarti nanti yang diperoleh ya kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan berarti yang diperoleh tidak lebih dari atau yang paling besar. Kemudian lebih dari sama dengan berarti tidak kurang dari atau yang paling kecil. Sampai ketemu di video berikutnya berkenaan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.